Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Suara Gembala. Doa kami tak kalah saudara mendengarkan khotbah atau firman yang saya sampaikan, keadaan saudara dalam keadaan diberkati, sehat, bahkan penuh dengan sukacita. Malam hari pada saat ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mana keputusan hidup yang saudara dan saya ambil itu akan membawa naiknya level kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan berjanji, aku akan membuat engkau jadi kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Dari sini kita simpulkan Tuhan itu mengharapkan kita ada kenaikan, ada peningkatan level, khususnya dalam bidang rohani. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan seorang tokoh di Alkitab namanya Abraham. Karena keputusannya, justru keputusannya itu menghasilkan kenaikan level bagi Abraham. Kita berangkat dari Yakobus 2 ayat yang ke-23 saudara. Yakobus 2 ayat 23 demikian. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, Abraham itu merupakan tokoh. Tokoh dalam Alkitab yang mempunyai peran yang sangat penting. Banyak saudara kisah-kisah yang terjadi dalam hidupnya Abraham yang dapat menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Dalam perjalanan hidupnya Abraham, di mana saat Abraham berhasil mengambil keputusan-keputusan yang akhirnya keputusan itu membawa Abraham naik levelnya. Saudara, sebagai manusia Abraham pernah salah mengambil keputusan, yaitu pada saat dia menghampiri Hagar sehingga Hagar melahirkan Ismail yang menjadi masalah sampai hari ini. Kita tahu Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan punya anak keturunan. Saat itu dia berusia 75 tahun. Tapi sampai 86 tahun janji ini belum segera terjadi. Sehingga membuat saudara gerah bagi Sarah. Dia berpikir cara manusiawi. Usia kita bertambah tua, sementara kita belum dikasih anak. Harta kita banyak, masakan harta kita akan diserahkan kepada pembantu kita yang namanya Eliezer. Lalu atas saran, ide, masukan istrinya yaitu Sarah, di mana dia menganjurkan supaya Abraham mengambil pembantu yang dia bawa dari Mesir namanya Hagar. Akhirnya masukan itu pun diterima oleh Abraham dan akhirnya dia menikahi Hagar seorang pembantu dengan tujuan untuk supaya dia bisa hamil dan punya anak. Nanti janjinya kalau dia punya anak, anaknya langsung diambil, diadopsi, diakui sebagai anaknya Abraham dan Sarah. Dan benar, dia putuskan. Dan keputusannya sepertinya benar. Karena apa? Hagar ternyata benar-benar hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, maka diberilah nama Ismail. Tapi akibat keputusan yang salah itulah, dampaknya sampai hari ini, keturunan Ismail selalu menganiaya keturunan Iska, anak perjanjian. Di mana kita tahu bagaimana menderitanya kita umat Tuhan oleh sebab aniaya dari keturunan Ismail. Baik dalam pendirian gereja, dalam ibadah, bahkan tidak sedikit hamba Tuhan, anak Tuhan yang dibunuh oleh keturunan Ismail. Ini adalah akibat keputusan yang salah. Nah saudara, tapi Abraham tidak mau, yaitu terperosok pada saudara kesalahan yang pertama. Dia tidak mau mengulang lagi. Akhirnya saudara Abraham belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah pada saat ini saya akan menyampaikan 3 keputusan yang membuat Abraham itu naik level. Yang pertama adalah Abraham memutuskan untuk mengalah. Kita lihat dalam Kejadian 13 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu.
Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, kisah ini dimulai dari konflik antara gembalanya Lot dengan gembalanya Abraham. Nah saudara, untuk menghindari konflik yang lebih luas lagi, Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih bagian tanah yang dianggap baik menurutnya. Akhirnya Lot memilih lembah Yordan yang terlihat sangat baik. Abraham pun mengalah dan menetap di Kanaan. Saudara, Abraham mengalah kepada Lot dengan memberikan kesempatan yang pertama buat Lot menentukan pilihannya. Saudara, dunia berpendapat mengalah itu berarti kalah. Padahal mengalah itu belum tentu kalah. Mengalah adalah cara orang dewasa dalam menyelesaikan konflik, saudara. Saudara, konflik itu adalah bagian dalam kehidupan. Dan pada saat saudara dan saya mengalami konflik atau konflik itu terjadi, putuskanlah untuk mengalah, saudara. Untuk mengalah. Sebagaimana Abraham, di mana keputusannya mengalah, di mana memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk keponakannya Lot, dan dia memilih lembah Yordan, yaitu Sodom dan Gomora. Sementara Abraham memutuskan untuk memilih Kanaan. Dan keputusan Abraham membuat Abraham diberkati luar biasa. Lot memang sementara diberkati, tapi pada akhirnya karena dosa Sodom dan Gomora, Lot dengan istrinya dan anaknya harus dipaksa keluar dari Sodom Gomora. Karena Sodom dan Gomora dihukum Tuhan dengan api dan belerang. Hanya semua hartanya ludes habis. Lot dari nol kembali. Karena dia salah mengambil keputusan. Dia memutuskan berdasarkan apa yang dia lihat. Saudara, manusia menilai sesuatu dengan apa yang dilihat oleh mata. Tapi Allah melihat hati. Saudara, hati-hati di dalam kita mengambil sebuah keputusan. Janganlah berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata. Tapi mari kita belajar untuk bertanya, untuk mengalah seperti Abraham. Sepertinya Abraham itu mendapatkan bagian yang tidak menguntungkan, tanah yang gersang dan kering. Tetapi karena dia mengambil keputusan mengalah, Allah bisa mengubah nasibnya. Tanah itu diubah menjadi tanah yang subur. Akhirnya Abraham menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Sementara Lot yang salah mengambil keputusan, dia harus hancur. Saudara, suatu saat waktu terjadi kelaparan, saudara, Ishak belajar daripada Abraham, sehingga pada saat itu, saat tidak ada air, Ishak menggali sumur yang pernah digali oleh Abraham, tapi ditutup kembali oleh saudara orang Filistin, karena dianggap sudah tidak menguntungkan, sudah tidak ada air. Ya, ditimbun dengan tanah. Dan pada saat saudaraku yang kasih, terjadi kekurangan air, Ishak menggali kembali sumur yang sudah ditutup oleh orang Filistin, yaitu sumur bekas yang digali oleh Abraham. Apa yang terjadi? Ternyata sumur itu, saudaraku yang kasih, mengeluarkan air yang begitu besar. Melihat hal itu maka orang Filistin membajak. Dia mengatakan, ini milik saya, pergi kamu dari sini. Ishak mengalah. Dia bisa membela diri. Bukankah sumur itu sudah kau tutup? Kau anggap tidak ada berguna. Harusnya aku tidak punya hak lagi untuk ngurusi ini. Sebab yang gali saya. Tapi Ishak tidak mau bertengkar. Dia menggali lagi. Keluar lagi. Diakui lagi. Dibajak lagi. Ngalah lagi. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 22. Dikatakan orang yang mengalah itu mendapat yang terbaik. Dia mendapatkan tempat di mana sumur itu mengeluarkan air dan di saat itu tidak lagi diganggu oleh orang Filistin. Maka sumur itu disebut Rehobot. Di mana Ishak mendapatkan Rehobot yang artinya kelegaan, saudara. Saya akan bacakan dalam Kejadian 26 ayat 22. Orang yang mengalah itu mendapatkan yang terbaik, yaitu Rehobot. Artinya kelegaan, kemudian kebebasan, bahkan multifikasi, saudara. Saya akan bacakan itu saudara dalam Alkitab, dalam Kejadian
pasalnya saudaraku yang kasih ke-22, ayatnya yang saudaraku yang kasih Kejadian 26 ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-22. Demikian. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, karena kelonggaran maka Ishak bisa beranak cucu bersama dengan yaitu keluarganya. Artinya ada saudara multiplikasi saudara. Ada pertambahan, ada pelipatan. Tadinya cuma anak 2 atau keluarga hanya jumlahnya sedikit, sekarang berlipat-lipat. Setelah mengalami kelonggaran atau kelegaan. Dan ini Rehobot dia dapat karena hasil berkat dari mengalah. Saudara, kadang-kala kita dalam hati kita ingin membalas. Tak kala kita dicaci maki, difitnah, disolimi, dijelek-jelekan, nama kita diburuk-burukan. Tetapi Tuhan berkata, pembalasan itu haknya Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Beri kesempatan untuk Tuhan menyatakan saudara keadilannya. Nah, apa akhirnya? Karena mengalah, Ishak mendapatkan Rehobot, artinya kelonggaran atau kelegaan. Di sana dia bisa saudara mengalami kebebasan, mengalami multiplikasi. Nah, demikian juga pada saat ini. Mungkin saudara punya nasib yang tidak jauh beda dengan Ishak, diperlakukan dengan tidak adil. Saudara dikasari, dikatai, difitnah. Bahkan kebebasan saudara dirampas. Rasanya pengen membalas. Lewat firman Tuhan kita dinasihati. Biarkan Tuhan yang bekerja. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Mengalah saja saudara. Kelihatannya kalah. Tetapi justru itu awal saudara kemenangan. Waktu Ishak mengalah dan mengalah. Berakhir dengan kelegaan. Dengan kebebasan, mengalami pelipat gandaan yang namanya Rehobot. Itulah hasil daripada orang yang mengalah. Mari putuskan, kalau saya punya rencana ingin balas, mungkin saudara sedang mengetik di HP, di WA, untuk mengata-ngatai orang yang sedang melukai saudara. Hari ini juga di-delete saudara. Batalkan, biarkan Tuhan yang membalas. Nanti saudara akan mengalami Rehobot, kelonggaran, kelegaan, kebebasan. Bahkan saudara akan diberkati berlipat-lipat kali ganda. Inilah keputusan pertama yang dilakukan oleh Abraham. Sehingga dia naik level, yaitu memutuskan untuk mengalah. Keputusan yang kedua, kita lihat di mana Abraham memutuskan untuk percaya. Kita lihat dalam Kejadian 11 saudara, ayatnya yang ke-19. Demikian, tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara, ketika Tuhan berfirman menjanjikan seorang anak bagi Abraham. Saat itu umur Abraham sudah 99 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Suatu hal yang mustahil saudara bagi manusia untuk memiliki anak pada umur itu. Hukum alam menyatakan bahwa manusia itu mempunyai batas umur jika ingin mempunyai atau melahirkan anak. Tetapi Tuhan berfirman bahwa Sarah akan melahirkan anak dan melalui anak itu Tuhan mengadakan perjanjian yang kekal. Saudara, memang kisah ini tidak masuk akal saudara. Dalam pikiran manusia, tidak masuk logika, saudara. Tapi Abraham memutuskan untuk percaya kepada janji Tuhan. Saudara, saya akan ajak saudara membuka dalam saudara suratan Roma, saudara. Dalam Roma pasalnya yang ke-4, saudara. Ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22, saudara. Ya, dikatakan demikian. Roma pasal 4 ayat 18, demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, tidak ada dasar untuk berharap. Usianya 100 tahun. Istrinya 90 tahun. Tidak mungkin punya anak. Tapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Tapi imannya justru diperkuat. Karena dia punya keyakinan Allah sanggup melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia memutuskan percaya. Saya percaya saudara ada satu pertentangan saudara. Mungkin Sarah bilang, udahlah Pak, kita harus terima saja. Memang kita tidak ditakdirkan punya anak. Udah kita ambil saja, yaitu Ismail itu, supaya dia yang jadi anak kita. Tetapi Abraham kata tidak. Tuhan berfirman, dia pasti menggenapi. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Abraham betul-betul mendapatkan anak di usia 100 tahun. Istrinya melahirkan di usia 90 tahun. Saudara, kita lihat di sini bahwa Abraham mengambil keputusan tetap percaya. Pada saat ini mungkin saudara diperhadapkan dengan kemustahilan. Dan saudara merasa apa mungkin. Tetapi mari kita putuskan, saya tetap percaya. Seperti dalam Mazmur 56 ayat 4. Ketika aku takut, aku tetap percaya. Daud pernah terjepit, tapi dia memperkuat kepercayaannya. Iman saudara itu harus dipelihara. Sekalipun engkau berhadapan dengan hal yang mustahil. Karena tidak ada dasar lagi untuk berharap. Tapi apa yang sudah difirmankan Tuhan pasti akan digenapi. Hari ini mungkin kau merasa penyakitmu mustahil sembuh. Saya katakan saudara, bukankah Yesus berkata, oleh bilur-bilurku penyakitmu sudah sembuh. Percaya saudara, saudara pasti sembuh. Percayalah, dengan percaya kau akan mengalami mujizat. Mungkin saudara merasa tidak punya apa-apa. Saudara mungkin akan berpikir saya akan jadi orang yang terpuruk. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Tuhan. Percayalah saudara, dia Yehova Jireh yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa, bagi dia tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Kalau kita lihat dalam Lukas 8 ayat 49 sampai 56 saudara. Respon orang banyak saat Yesus berkata, anak itu mati. Tidak mati tapi tidur. Saudara, waktu itu saudaraku yang kasih, anak Yairus sakit keras dan akhirnya mati. Dan semua menangis. Tetapi Yesus, saudaraku yang kekasih, datang. Dia berkata, anak ini tidak mati. Dia tidur, saudara. Mereka mentertawakan. Tertawa bukan sukacita, tapi mentertawakan karena tidak percaya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jika Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menggenapi. Bagian kita adalah putuskan untuk percaya. Alasan yang membuat seorang Kristen melepaskan kepercayaannya adalah yang pertama, fakta yang ada itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang membuat seorang melepaskan kepercayaannya. Seperti orang itu jelas-jelas mati, kok tidur. Tapi kalau Tuhan berkata, anak ini tidak mati tapi tidur. Tapi Tuhan itu punya cara yang tidak kita mengerti dan kita pahami. Dan Tuhan bisa. Waktu Elisa, saudaraku yang kekasih, Elia disuruh pergi ke sungai Kerit. Di situ sepi. Tidak ada saudara apa-apa. Yang ada pun cuma sungai. Dan di situ air melulu. Tidak ada ikan. Cara manusia, bagaimana caranya bisa makan? Allah bisa gunakan burung gagak. Bawa roti dan ikan pagi dan petang. Saudara, waktu di Sarfat, Tuhan bisa siapkan walaupun yang disiapkan itu janda miskin. Jadi jangan saudara membatasi kuasa Allah.
Allah bisa menggunakan dengan cara yang tidak bisa kita pahami. Itu yang membuat orang menjadi melepaskan imannya karena tidak tahu bagaimana caranya Tuhan untuk melakukan mujizat, saudara. Yang terakhir, saudara, kita lihat keputusan apa selain keputusan untuk mengalah. Yang kedua, keputusan tetap percaya di tengah kemustahilan. Abraham naik level karena Abraham memutuskan untuk taat. Dalam Kejadian 22 ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihani, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Ishak didapat setelah nunggu 25 tahun. Sekarang setelah remaja diminta untuk dipersembahkan, disembelih, dan yang menyembelih Abraham sendiri. Oh, saudara, Abraham itu sudah kaya. Dia tidak butuh apa lagi. Sudah punya kekayaan, sudah punya anak. Ada peluang untuk dia tidak usah taat. Saya sudah punya semuanya. Fasilitas sudah ada. Untuk kali ini maaf ya Tuhan, permintaanmu sulit. Tapi Abraham lebih ambil keputusan untuk taat ya. Saya memutuskan untuk setelah percaya dan kepercayaan itu membuat Abraham menerima semua janji Tuhan. Bagian yang ketiga lebih berat lagi, Abraham diperhadap dengan pilihan yang tidak gampang. Abraham harus menyerahkan anaknya sebagai korban. Dengan mantap Abraham melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Abraham tidak ngeluh, Abraham tidak bersungut-sungut. Apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita? Mari saudara, kita belajar taat kepada Tuhan. Sekalipun kita harus mengorbankan sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Keputusan untuk taat akan membuka pintu-pintu berkat. Ketaatan itu mengundang berkat dan ketidaktaatan itu mengundang kutuk. Setiap hari saudara dan saya selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan saat ini kita sedang menikmati keputusan-keputusan yang dahulu pernah kita perbuat. Jadi apa yang saudara alami ini hasil keputusan saudara dahulu. Dan keputusan-keputusan kita hari ini menentukan hasil di masa yang akan datang. Belajarlah melalui kisah hidup Abraham, saudara. Keputusan Abraham membuat Abraham menjadi naik level. Apakah keputusannya? Yaitu keputusan untuk mengalah, keputusan untuk percaya, dan keputusan untuk taat. Pada saat ini mari saudara, mungkin saudara diperhadapkan sebuah, saudaraku yang kekasih, perintah yang sangat tidak masuk akal. Tapi taat saja. Saudara, mungkin saudara belajar taat untuk saudara tetap berdoa. Sementara saudara sedang dalam keadaan saudara menghadapi masalah. Tetapi kita percaya, kita lakukan, putuskan. Mentaati dengan apa yang sulit untuk kita lakukan. Kita lihat satu contoh. Simon disuruh taat menebar jala di waktu pagi hari. Sementara ikan tidak ada. Waktu ikan ada waktu malam, seekor pun tidak dapat. Apalagi pagi. Tetapi karena itu firman, dia taat. Hanya sejumlah besar ikan dia dapat. Sampai jalannya hampir koyak. Saudara, seorang ibu dengan seorang janda dengan 2 anak. Anaknya mau disita untuk sebagai pengganti utang suaminya yang sudah mati. Tetapi ditanya kepada Nabi, apa yang engkau punya sekarang ini? Aku hanya punya minyak dalam buli-buli. Dia mentaati, suruh pinjam saudara berjanda di tetangga. Dia pinjam sebanyak mungkin. Dimasukkan ke kamar, sudah dikunci. Lalu dari satu buli-buli minyak dituakan. Seluruh saudara tempayan kosong penuh dengan minyak. Dan minyak itu dijual. Hasil penjualan untuk nyaur utang. Dan masih sisa untuk melanjutkan hidup. Kenapa? Taat. Naaman sakit kusta. Taat suruh membenamkan 7 kali di sungai Yordan. Setelah dia taat, dia sembuh total. Pada saat ini saudara. Mungkin kau sedang menghadapi kesulitan, kemustahilan. Ketaatan yang akan membuka pintu-pintu mujizat putih berkat. Mungkin selama ini saudara pakai logika, pakai perasaan, pakai otak. Sekarang kita lebih mengucapkan apa kata firman. Sekalipun sulit, aku akan lakukan juga. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Di mana keputusan kami akan membuat kami naik level.
sebagaimana Abraham, karena memutuskan untuk mengalah, karena memutuskan untuk percaya, karena memutuskan untuk taat, maka Abraham naik level. Dia menjadi bapak orang percaya, dia menjadi orang yang sukses dan diberkati Tuhan. Ajar kami Tuhan memutuskan yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya ada peningkatan, ada pertumbuhan. Kami terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Tanamkan firman dalam hati kami. Tiba saatnya Bapa, kami ingin berdoa secara khusus bagi setiap kami yang mendengar firman. Kalau ada yang sedang menghadapi masalah, Tuhan tolong. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang putus asa berikan pengharapan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun bentuk penyakit yang sedang diderita umat-Mu, baik penyakit jantung, penyakit liver, ginjal, paru-paru, bahkan penyakit hipertensi, penyakit Tuhan Yesus, diabetes, semua penyakit yang bersarang dalam tubuh umat-umat Tuhan. Hari ini juga kami kutuki, kami matikan, kami layukan, kami keringkan, kami cabut. Dalam nama Yesus sembuh, bilur Tuhan menyembuhkan, kesehatan Tuhan berikan, dan umur panjang Tuhan berikan. Kami percaya Kau sudah memberkati setiap kami dan mendengar doa kami. Kami alaskan ini semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di Suara Gembala yang akan datang. Amin.